Perkenalkan, nama saya Filmita Ramadhani Fudiansah dengan NPM 230810101046 dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode numerik, yaitu integrasi numerik. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, di dalam kalkulus terdapat dua hal yang penting, yaitu integral dan turunan atau derivatif. Pengintegralan numerik merupakan alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban, hampiran, atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan fx dan suhu x. Penerapan integral biasanya digunakan untuk menghitung luas dan volume-volume benda putar. Kemudian, fungsi yang dapat dihitung integralnya yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Kemudian yang kedua, integral e ax dx sama dengan e ax per a plus c. Kemudian yang ketiga, integral sin dikali ax plus b dx sama dengan min 1 per a cos a plus b plus c. Keempat yaitu integral cos ax plus b dx sama dengan 1 per a sin a plus b plus c. Kemudian yang kelima yaitu integral 1 per x dx sama dengan ln x plus c. Kemudian integral ln x dx sama dengan x ln x min x plus c. Nah, ada juga fungsi yang rumit yaitu integral dari 0 sampai 2 plus cos 1 plus x pangkat 3 per 2 per akar kuadrat 1 plus 0,5 sin x dikali e pangkat 0,5 x dx. Selanjutnya yaitu dasar-dasar pengintegralan numerik. Jadi dalam integral numerik ada beberapa dasar-dasar yang harus dipahami. Yang pertama yaitu penjumlahan berbobot dari nilai fungsi. Maksudnya yaitu integral dari a sampai b fx dx sama dengan sigma ci fxi sama dengan c0 dikali fx0 ditambah c1 dikali fx1 sampai cn dikali fxn. Yang kedua yaitu melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil dan menjumlahkan bagian-bagian kecil tersebut. Seperti pada gambar di bawah ini yaitu dari x0 sampai xn ada x1 dan xn-1. Nah, di sini dibagi menjadi bagian-bagiannya kecil. Jadi x0 ini dibagi menjadi 2, kemudian x1 dibagi menjadi 2, dan seterusnya, agar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah untuk dijumlahkan. Kemudian, formula Newton-Cotes berdasarkan pada L sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B fn x dx. Nah, nilai hampiran fx dengan polinomial yaitu fnx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah sampai dengan an-1 x pangkat n-1 ditambah an-x pangkat n. Kemudian yang keempat yaitu fnx bisa fungsi linear, bisa fungsi kuadrat. Jadi dalam pengintegralan kita bisa menggunakan fungsi linear dan juga fungsi kuadrat. Fungsi linear seperti pada kurva di bawah ini, dan untuk fungsi kuadrat yaitu seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu fnx bisa fungsi kubik atau polinomial yang lebih tinggi. Jadi untuk pengintegralan selain fungsi linear dan kuadrat juga bisa fungsi kubik atau polinomial. Yang di sini ada
gambar kurva dari fungsi kubik dan fungsi polinomial. Kemudian ada polinomial bisa didasarkan pada data, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian integrasi numerik. Jadi, dalam integrasi numerik, luas daerah yang diarsir L dapat dihitung dengan integral AB fx dx. Jadi, di sini ada gambar. Nah, di sini dari sumbu X, A, B. Nah, di sini itu menghitung dengan fungsi kuadrat Y sama dengan fungsi Y sama dengan fx, maka kita dapat menghitung luas daerah yang diarsir ini atau L dengan menggunakan rumus integral AB, integral A sampai B fx dx. Kemudian untuk metode dalam numerik juga memiliki beberapa metode, namun pada kali ini saya akan menjelaskan 3 metode, yaitu metode Riemann, trapezoidea, dan Simpson. Untuk yang pertama yaitu metode integral Riemann. Jadi pada integral Riemann, luasnya dibatasi Y sama dengan fx dan sumbu X. Nah, luasan dibagi menjadi N pada bagian range B sama dengan A, B. Kemudian dihitung LI, yaitu luas setiap persegi panjang, di mana LI sama dengan fxi dikali delta xi. Kemudian luas keseluruhan adalah jumlah LI dan dituliskan dengan L sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 sampai dengan ditambah Ln. Sama dengan fx0 dikali delta x0 ditambah fx1 dikali delta x1 ditambah fx2 dikali delta x2 sampai ditambah fxn dikali delta x3. Sama dengan sigma fxi dikali delta xi. Jadi setelah ini dijumlahkan, nah jumlahnya akan dikali dengan H atau delta xi, di mana delta x0 sama dengan delta xi sama dengan delta x2 sama dengan delta xn sama dengan H. Nah, jadi setelah ini dijumlahkan fungsinya, kemudian akan dikali dengan delta xi atau H, di mana H adalah jarak dari x0 ke x1 dan seterusnya. Nah, ini didapat integral A sampai B fx dx sama dengan H dikali sigma fxi. Kemudian di sini ada algoritma metode Riemann. Yang pertama, didefinisikan fungsi fx, kemudian tentukan batas bawah yang biasanya dilambangkan dengan huruf A dan batas atas integrasi yang biasanya dilambangkan dengan huruf B. Kemudian, tentukan jumlah pembagi area N dan hitung H sama dengan B min A per N. Kemudian, hitung menggunakan metode Riemann yaitu L sama dengan H dikali sigma fxi. Kemudian ada metode integral trapezoida. Jadi pada metode kedua yaitu menggunakan trapezoida atau trapesium. Dalam integrasi numerik, metode trapezoida adalah proses mencari nilai integral fungsi fx dengan batas tertentu dari x sama dengan x0 ke xn dengan menggunakan persamaan integral fx dx sama dengan x1 min x0 dibagi 2 dikali f1 plus f0 ditambah x2 min x1 dibagi 2 dikali f2 plus f1 ditambah sampai dengan xn min 1 per 2 dikali fn plus fn min 1. Nah, pada persamaan ini untuk kondisi non-equispace. Kemudian untuk kondisi equispace yaitu menggunakan persamaan integral fx dx sama dengan h per 2 dikali f0 ditambah 2
dikali F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai Fn-1 ditambah Fn. Di mana H sama dengan X1 dikurangi X0 sama dengan X2 min X1 sama dengan Xn min Xn min 1. Pada metode ini, luasan dibatasi oleh Y sama dengan Fx dan sumbu X dibagi menjadi N pada bagian range X sama dengan A, B yang akan dihitung. Dan setiap pembagian dinyatakan sebagai trapesium. Kemudian aproksimasi garis lurus linier. Jadi pada metode ini yaitu kita memiliki sumbu X dengan X0 di Fx0 dan X1 di Fx1. Nah, di sini sudah berbentuk trapesium. Dan diarsir yang mana akan kita hitung luasnya dengan menggunakan yang awalnya yaitu menggunakan luas trapesium yaitu setengah kali A plus B per T, di mana A yaitu di sini dan B yaitu sisi sebelah kanan dan T adalah jarak dari X0 ke X1 atau H. Setelah itu kita dari persamaan luas tersebut kita integralkan dengan menjadi integral A sampai B fx dx sama dengan J I fxi sama dengan J0 dikali fx0 ditambah J1 dikali fx1 sehingga sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah fx1. Nah, di sini ada beberapa bagian yang tidak diarsir dan juga tidak dihitung. Nah, inilah yang disebut error atau galat. Jadi, error atau galat adalah bagian yang tidak termasuk dalam daerah arsiran. Kemudian, aturan komposisi trapesium. Jadi, setelah gambar di sebelumnya, yaitu untuk memperkecil kesalahan, error, atau galat, yaitu dengan membagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi di sini yang awalnya X0 sampai X1, kita bagi menjadi 4 bagian sampai X4. Di sini X0 sampai X1, kemudian ada H, X1 sampai X2, ada H, X2, X3 ada H, dan X3, X4 ada H. Nah, di sini dengan H yaitu batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah per N, di mana N adalah jumlah dari trapesium. Di sini trapesiumnya yaitu 4, 1, 2, 3, 4, sehingga N-nya di sini adalah 4. Nah, untuk menghitung daerah yang diarsir yaitu dengan integral A sampai B fx dx sama dengan integral x0 x1 sampai x1 fx dx plus x1 plus x2 fx dx plus sampai dengan integral xn-1 sampai xn dikali fx dx sama dengan h per 2 dikali fx0 ditambah fx1 ditambah h per 2 dikali fx1 ditambah fx2 ditambah sampai dengan H per 2 dikali Fxn-1 ditambah Fxn. Sehingga menghasilkan yaitu H per 2 dikali Fx0 ditambah 2 kali Fx1 ditambah 2 kali Fxi ditambah 2 kali Fxn-1 ditambah Fxn. Kemudian metode integrasi trapezoida. Nah, setelah itu untuk menghitung integrasi trapezoida yaitu Li sama dengan 1 per 2 dikali Fxi ditambah Fxi plus 1 dikali delta Xi. Atau L1 sama dengan 1 per 2 dikali F1 plus F1
Fi plus 1 dikali delta Xi. Selanjutnya yaitu L sama dengan sigma 1/2H dikali Fi ditambah Fi plus 1 sama dengan H per 2 F0 ditambah 2 Fi ditambah 2 F2 sampai 2 Fn min 1 plus Fn. L sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 kali F1 ditambah Fn. Di sini selanjutnya yaitu algoritma metode trapezoida. Pertama yaitu didefinisikan fungsi fx, kemudian ditentukan batas bawahnya. Batas bawah yang dilambangkan dengan A dan batas atas integrasi yang dilambangkan dengan B. Kemudian kita tentukan jumlah pembagi area N atau subinterval. Kemudian dihitung H atau jarak X1 ke X yang lain dengan sama dengan B min A per N. Nah, yang terakhir yaitu kita hitung dengan menggunakan integrasi trapezoida L sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma dikali Fi plus Fn. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu aturan Simpson 1/3. Jadi di sini Simpson dibagi menjadi dua, yaitu Simpson 1/3 dan juga Simpson 3/8. Untuk yang pertama yaitu aturan Simpson 1/3. Jadi aproksimasi dengan fungsi parabola yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan sigma Ci dikali fxi sama dengan C0 dikali fx0 ditambah C1 dikali fx1 ditambah C2 dikali fx2 sama dengan H per 3 dikali fx0 ditambah 4 kali x dikali fx1 ditambah 4 ditambah fx2. Nah, di sini sama dengan sebelumnya, ya, tapi di sini dengan menggunakan fungsi parabola, di mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu x0, x1, dan x2. Kemudian sama x0 diposisikan di fx0, x1 di fx1, dan x2 di fx2. Nah, ini adalah bagian yang tidak diharsir, yaitu galat atau error yang dicari. Kemudian ada aturan komposisi Simpson. Jadi di Simpson sendiri ada aturannya untuk mengecilkan atau memperkecil galat atau error. Sama yaitu dengan membagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang awalnya yaitu 3 bagian, di sini menjadi 4 bagian. Nah, jadi satu bagiannya bisa dibagi menjadi 2, yaitu x0, x1, x2, x3, x4, sampai xn-2, xn-1, dan xn. Sehingga apabila diperkecil, maka galat atau errornya akan semakin kecil dibanding sebelumnya. Itu sama dengan H diperoleh dari batas atas dikurangi batas bawah per N, di mana N adalah jumlah subinterval dan H adalah jarak antara X0 ke X1, X1, X2, dan seterusnya. Kemudian metode integrasi Simpson. Jadi dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan Fx dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. N sama dengan 0 min N, L sama dengan L1 ditambah L3 ditambah L5 sampai Ln.
L sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah H per 3 dikali 2F1 ditambah F2 ditambah H per 3 dikali F2 plus 2F3 ditambah H per 3 dikali 2F3 plus F4 sampai ditambah H per 3 dikali Fn-2 plus 2 Fn-1 plus H per 3 dikali 2 Fn-1 plus Fn. Apabila kita menulis rumus seperti ini mungkin akan terlalu panjang dan akan membingungkan. Nah, untuk itu bisa ditulis dengan L sama dengan H per 3 dikali F ditambah 4 sigma F ditambah 2 sigma F ditambah F. Nah, di sini maksud dari 4 sigma Fi ganjil dan 2 sigma Fi genap, yaitu dimana nantinya jika bilangan dari Fx-nya adalah ganjil, maka akan dikalikan 4. Namun jika Fx-nya bilangan genap, akan dikalikan dengan 2. Dan metode integrasi Simpson yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga titik tersebut dengan rumus yaitu P2x sama dengan fx0 ditambah x per h dikali delta f x0 ditambah x kali x min h per 2 h per h pangkat 2 dikali delta kuadrat fx0 sama dengan f0 ditambah x min h x per h f0 ditambah x min h per 2 h kuadrat dikali delta kuadrat f0. Atau cara yang kedua yaitu integrasikan P2x pada selang 0,2h. Jadi dengan rumus L sama dengan integral 0 sampai 2h fx dx sama dengan integral 0 sampai 2h P2x dx. L sama dengan integral 0 sampai 2h dikali f0 ditambah x per h dikali delta f0 seperti pada rumus di atas, sehingga diperoleh yaitu L sama dengan f0x ditambah x kuadrat per 2h dikali f0 plus x pangkat 3 per 6h kuadrat min x kuadrat per 4h kuadrat dikali delta kuadrat f0, di mana x sama dengan 2h dan x sama dengan 0. Kemudian L sama dengan 2hf0x ditambah 4h kuadrat per 2h dikali delta f0 ditambah 8h pangkat 3 per 6h kuadrat min 4h kuadrat per 4h dikali delta kuadrat f0. Kemudian akan menjadi L sama dengan 2hf0x ditambah 2h delta f0 plus 4h per 3 min h tutup kurung delta kuadrat f0 dan sama dengan 2hf0x plus 2h delta f0 plus h per 3 delta kuadrat f0. Nah, mengingat delta f0 itu sama dengan f1 dikurangi f0, maka delta kuadrat f0 sama dengan delta f1 dikurangi delta f0 sama dengan f kuadrat min f1 dikurangi f1 min f0 sehingga sama dengan f2 min 2f1 plus f0. Nah, selanjutnya L sama dengan 2hf0 x plus 2hf1 min f0 ditambah h per 3 dikali f2 min 2f1 plus f0.
sama dengan 2HF0 ditambah 2HF1 min 2HF0 plus H per 3 F2 min 2H per 3 F1 plus H per 3 F0 sama dengan H per 3 F0 ditambah 4H per 3 F1 ditambah H per 3 F2 sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah F1 ditambah F2. Nah, untuk selanjutnya yaitu algoritma Simpson 1/3. Yang pertama, didefinisikan Y sama dengan Fx, kemudian ditentukan batas bawahnya yang dilambangkan dengan A dan batas atasnya dilambangkan dengan B. Kemudian tentukan jumlah pembagi N atau subinterval. Selanjutnya yaitu hitung H atau jarak X0 dengan X1 dan seterusnya dengan rumus H sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Kemudian yang terakhir yaitu hitung Simpson 1/3 dengan menggunakan rumus L sama dengan H per 3 dikali F plus 4 sigma F untuk I ganjil dan plus 2 sigma F untuk I genap plus F. Aturan Simpson 3/8. Nah, untuk Simpson yang kedua yaitu Simpson 3/8 di mana aproksimasi dengan fungsi kubik seperti pada gambar. Nah, ini untuk menghitung daerah yang diarsir yaitu dengan menggunakan rumus integral A sampai B fx dx sama dengan sigma CI fx1 sama dengan C0 fx0 tambah C1 fx1 ditambah C2 fx2 ditambah C3 fx3 sama dengan 3H per 8 dikali fx0 ditambah 3 kali fx1 ditambah 3 fx2 dan ditambah fx3. Nah, untuk error pemenggalan yaitu menggunakan rumus ET sama dengan min 3/80 H pangkat 5 F pangkat 4 XI sama dengan min B min A pangkat 5 dibagi 6480 dikali F4 XI. H sama dengan B min A per 3. Dan yaitu algoritma Simpson 3/8. Jadi, untuk menghitung Simpson 3/8, yang pertama yaitu didefinisikan Y sama dengan Fx, kemudian ditentukan batas bawahnya A dan batas atasnya B. Kemudian ditentukan jumlah pembagi N, lalu hitung H sama dengan B min A per N, kemudian menghitung algoritma Simpson 3/8 dengan rumus 3H per 8 dikali fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh soal berdasarkan setiap metode-metode yang sudah saya jelaskan. Untuk soal yang pertama yaitu menggunakan metode Riemann, di mana contoh soalnya yaitu selesaikan persamaan berikut dengan metode integrasi Riemann integral 1 sampai 5 x kuadrat plus 3x dengan n sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui dan menentukan batas awal, batas akhir, dan subinterval. Di mana batas awalnya sudah diketahui yaitu 1 dan batas akhirnya 5 dengan subintervalnya atau N itu 5. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mencari H atau panjang
jarak dari antara X. Untuk mencari H, kita bisa menggunakan rumus batas akhir dikurangi batas awal per N. H sama dengan di sini batas akhirnya yaitu 5 dan batas awalnya yaitu 1 per N-nya 5. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Nah, di sini kita sudah menentukan A-nya 1, B-nya 5, N-nya 5, dan H-nya sudah diketahui yaitu 0,8. Di mana A adalah batas bawah, B batas atas, dan H adalah panjang subinterval yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Nah, setelah diperoleh H sama dengan 0,8, selanjutnya kita mencari X-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari X sendiri, kita menggunakan rumus batas awalnya itu ditambah H, yang mana H-nya 0,8. Jadi, di sini batas awalnya yaitu 1, jadi 1 ditambah 0,8 sama dengan 1,8. Dan untuk batas awal di sini yaitu disebut XI-nya. Jadi XI-nya ini dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Selanjutnya yaitu XI 2 dari 1,8 ditambah 8 yaitu 2,6. Untuk XI ketiga yaitu 2,6 ditambah 1,8 menghasilkan 3,4. Dan untuk XI 4 yaitu 3,4 ditambah 1,8 4,2. Dan XI 5 yaitu 4,2 ditambah 0,85. Dan di sini hasilnya sama ketika kita sama dengan batas atas atau batas akhirnya yaitu 5. Kemudian setelah kita diketahui X-nya, kita akan mencari Fx-nya. Untuk mencari Fx yaitu dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan ini, persamaan X kuadrat plus 3X. Di sini sudah diperoleh yaitu untuk X sama dengan 1 sama dengan X kuadrat plus 3X. Sama dengan X-nya 1, kita substitusikan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1, sama dengan 4. Untuk X kedua yaitu X 1,8 sama dengan X kuadrat plus 3X. Nah, X-nya di sini 1,8, jadi 1,8 kuadrat ditambah 3 kali 1,8 sama dengan 8,64. Untuk X sama dengan 2,6 sama dengan X kuadrat plus 3X sama dengan 2,6 kuadrat plus 3 dikali 2,6 sama dengan 14,56. Untuk X yang keempat yaitu 3,4 sama dengan X kuadrat plus 3X sama dengan 3,4 kuadrat ditambah 3 dikali 3,4 sama dengan 21,76. Untuk X yang kelima yaitu 4,2 sama dengan X kuadrat plus 3X 4,2 kuadrat ditambah 3 dikali 4,2 sama dengan 30,24. Dan untuk X yang terakhir yaitu 5 sama dengan X kuadrat plus 3X sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 dikali 5 sama dengan 40. Nah, di sini kita sudah mengetahui keseluruhan dari Fx-nya. Selanjutnya yaitu kita akan menjumlahkan seluruh Fx yang dimulai dari F0 sampai dengan F5. Di sini
sigma fx sama dengan 4, di mana 4 adalah F0, ditambah 8,64 yaitu F1, ditambah 14,56 F2, ditambah 21,76 F3, ditambah 30,26 adalah F4, dan ditambah 40 yaitu F5, sama dengan 119,2. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari L dengan metode Riemann, di mana cara mencarinya yaitu H dikali dengan sigma Fx. Di sini sigma Fx-nya sudah kita ketahui sebelumnya yaitu 119,2 dan H-nya adalah 0,8. Jadi L sama dengan 119,2 dikali 0,8 sama dengan 95,36. Nah, di sini kita sudah mengetahui hasil dari L dengan menggunakan metode Riemann. Nah, untuk mengetahui perbandingan error dengan metode analitik, kita bisa terlebih dahulu menghitung secara kalkulus dengan metode analitik, yaitu integral 1 sampai 5x kuadrat plus 3x. Untuk secara kalkulus, persamaan ini diperoleh 232 per 3 sama dengan 77,33. Nah, untuk mengetahui perbandingannya, kita bisa menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama yaitu integrasi Riemann dikurangi integrasi kalkulus dibagi integrasi kalkulus dikali 100%. Di sini integrasi Riemann-nya yaitu 95,36 dan integrasi kalkulusnya 77,33 dibagi integrasi kalkulusnya 77,33 dikali 100%, sehingga diperoleh 23,31034. Dan untuk cara yang kedua yaitu integrasi Riemann dikurangi integrasi kalkulus. Di sini integrasi Riemann-nya adalah 95,36 dikurangi 77,33, sehingga diperoleh 18,02667. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan contoh soal dengan menggunakan metode trapezoida. Jadi di sini soalnya yaitu menyelesaikan persamaan berikut dengan metode integrasi trapezoida integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 min 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0,5. Nah, pada soal yang kedua ini berbeda dengan soal yang pertama, di mana pada soal pertama kita mencari H dan diketahui N, namun di soal yang kedua H-nya ini sudah diketahui dan N-nya tidak diketahui. Jadi untuk langkah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu batas bawahnya, batas atas, dan H-nya. Untuk batas bawahnya sudah diketahui 1, batas atasnya 3, dan H-nya 0,5. Nah, untuk mencari N-nya, kita bisa menggunakan rumus H dengan cara H sama dengan B min A per N. Nah, di sini hanya kan sudah diketahui yaitu 0,5. Jadi kita substitusikan 0,5 sama dengan batas atasnya yaitu 3 dan batas atasnya yaitu 3 dikurangi batas bawahnya 1 dibagi N karena N-nya masih kita cari. Kemudian di sini kita ketahui yaitu 0,5 sama dengan 2. Kemudian kita pindah ruas sehingga N-nya ketemu yaitu 4. Kemudian di sini sudah diketahui yaitu A-nya 1, B-nya 3, N-nya 4, dan H-nya 0,5. Setelah diperoleh N-4, kita menentukan
untuk menghitung X-nya. Nah, untuk menghitung X, berasal dari batas bawahnya ditambah H, di mana H-nya adalah 0,5. Nah, di sini batas bawahnya yaitu 1, jadi X0-nya adalah, jadi F0-nya adalah 1. XI0-nya 1. Nah, kemudian untuk XI sama 1, XI ke 1 yaitu dengan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Untuk XI2, 1,5 ditambah 0,5 menghasilkan 2. Kemudian XI3, 2,5 ditambah 0,5 yaitu 2,5. Dan X yang terakhir yaitu 3. Di mana 3 adalah batas atas dari integral. Selanjutnya, kita akan mencari fx-nya. Untuk mencari fx, kita bisa mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan soalnya di sini 2x pangkat 4 min 4x kuadrat. Nah, untuk x yang pertama yaitu untuk x0 yaitu x sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam persamaan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat. 2 kali 1 yaitu x pangkat 4 min 4 dikali 1 kuadrat, diperoleh 6. Untuk x yang kedua, untuk x yang pertama yaitu 1,5, disubstitusikan ke dalam persamaan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat sama dengan 2 dikali 1,5 pangkat 4 dikurangi 4 dikali 1,5 kuadrat sama dengan 19,125. Dan untuk x yang selanjutnya yaitu x sama dengan 2 sama dengan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat, mana kita substitusikan 2-nya yaitu 2 dikali 2 pangkat 4 min 4x yaitu 2, 4 dikali 2 kuadrat sama dengan 48. Untuk x sama dengan 2,5 yaitu 2x pangkat 4 min 4x kuadrat sama dengan 2 dikali 2,5 pangkat 4 min 4 dikali 2,5 pangkat 2 sama dengan 103,125. Untuk x yang terakhir yaitu x sama dengan 3 sama dengan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat sama dengan 2 dikali x-nya 3 pangkat 4 min 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 198. Nah, sekarang kita sudah tahu x dan fx-nya. Kemudian untuk mencari L menggunakan metode trapezoida, kita menggunakan rumus yaitu H/2 dikali F0 ditambah 2 kali F1 ditambah 2 kali F2 ditambah 2 kali F3 ditambah F4. Nah, untuk selanjutnya kita substitusikan berdasarkan hasil fx yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini hanya adalah 0,5 dibagi 2 dikali 6, di mana 6 adalah F0 ditambah 2 dikali F1 yaitu 19,125 ditambah 2 dikali 48 ditambah 2 dikali 103,125 ditambah 198 yaitu F4. Kemudian diperoleh yaitu L trapezoidanya adalah 136,125.
Nah, untuk mengetahui perbandingan dengan L kalkulus atau L hasil dari analitik, kita hitung terlebih dahulu L kalkulusnya dengan metode perhitungan analitik. Dengan menggunakan perhitungan analitik, persamaan sebelumnya yaitu 2 integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 min 4x kuadrat dx kita peroleh yaitu 1972 per 15 sama dengan 131,4667. Nah, di sini kita sudah mengetahui hasil dari L trapezoida dan L kalkulus. Untuk mencari perbandingan atau kali relatifnya, yaitu dengan rumus L trapezoida dikurangi L kalkulus dibagi L kalkulus dikali 100%. Di sini L trapezoidanya adalah 136,125 dikurangi 131,4667 dibagi 131,4667 dikali 100% sehingga diperoleh kelet relatifnya yaitu 3,543357%. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu mengenai metode Simpson 1/3. Di sini Simpson 1/3 yaitu soalnya selesaikan persamaan berikut dengan metode integrasi Simpson 1/3 yaitu integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 min 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0,5. Jadi di soal Simpson 1/3 ini soalnya sama dengan soal metode trapezoida, namun penyelesaiannya berbeda. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini masih sama, kita harus menentukan batas bawah, batas atas, dan H dan N. Nah, pada soal di atas sudah diketahui bahwa batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 3, dan H-nya itu 0,5. Nah, untuk menghitung N-nya, kita bisa menggunakan rumus H, di mana H sama dengan B min A per N. Hanya sudah diketahui yaitu 0,5 sama dengan B-nya yaitu 3 dikurang 1 per N. Jadi 0,5 dikurangi 2 per N, kemudian N-nya kita pindah ruas, sehingga ditemukan N sama dengan 4. Nah, di sini kita tabel untuk lebih mudah mengingatnya, yaitu A-nya 1, B-nya 3, N-nya 4, dan H-nya 0,5. Dan setelah diperoleh N sama dengan 4, itu kita selanjutnya menghitung X-nya. Untuk menghitung X, itu berasal dari batas bawah ditambah 0,1. Nah, untuk ini akan menjadi X1, karena X0 yaitu batas bawah itu sendiri. Jadi, X0 itu sama dengan batas bawahnya kita yaitu 1, kemudian XI1 itu 1 ditambah 0,5, di mana 0,5 adalah H, sama dengan 1,5, kemudian 1,5 ditambah 0,5 sama dengan 2, kemudian 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5, 2,5 ditambah 0,5 sama dengan 3. Nah, di sini sudah tepat, di mana 3 adalah menjadi batas atas atau batas akhir dari persamaan integral. Selanjutnya kita mencari fx, di mana fx-nya itu kita cari berdasarkan
X-nya. Jadi kita mensubstitusikan X-nya ke dalam persamaan. Untuk X0 itu kita substitusikan X sama dengan 1 dengan persamaan pada soal, yaitu 2x pangkat 4 min 4x kuadrat. Jadi 2 pangkat X-nya adalah 1, pangkat 4 min 4 kali 1 kuadrat sama dengan 6. Jadi diperoleh F0-nya adalah 6. Kemudian untuk X sama dengan 1,5 sama dengan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat sama dengan 2 dikali 1,5 pangkat 4 min 4 dikali 1,5 kuadrat sama dengan 19,125. Untuk X sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam persamaan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat. Di mana X-nya 2, jadi 2 dikali 2 pangkat 4 min 4 2 kuadrat sama dengan 48. Untuk X sama dengan 2,5 yaitu 2x pangkat 4 min 4x kuadrat sama dengan 2 dikali X-nya 2,5 pangkat 4 min 4 dikali 2,5 pangkat 2. Diperoleh hasil 1,3,125. Untuk X yang terakhir yaitu X sama dengan 3, itu 2x pangkat 4 min 4x kuadrat sama dengan 2 kali X-nya adalah 3 pangkat 4 min 4 dikali 3 adalah X kuadrat sama dengan 196. Nah, untuk itu kita sudah mengetahui semua X dan Fx-nya. Kemudian untuk mencari L Simpson 1/3, kita menggunakan rumus metode Simpson 1/3, di mana L sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4 dikali F1 ditambah 2 dikali F2 ditambah 4 dikali F3 ditambah F4. Nah, di sini kita substitusikan 0,5 adalah H/3 dikali 6 yaitu F0 ditambah 4 dikali 19,125. Kenapa 4? Karena 19,125 adalah bilangan ganjil. Jadi untuk metode Simpson, ketika I-nya adalah bilangan ganjil, maka akan dikali dengan 4. Dan 2 dikali 48, karena 48 adalah bilangan genap, sehingga akan dikalikan 2. Ditambah 4 dikali 103 dikali 125, karena 103 ganjil, maka dikali 4, ditambah 198. L sama dengan 1,5 dibagi 3 dikali 6 ditambah 23,125 ditambah 96 ditambah 412,5 ditambah 196. L sama dengan 0,5/3 dikali 735,6025. L sehingga diperoleh L-nya adalah 131,5. Ini adalah L untuk Simpson 1/3. Nah, untuk perbandingan galet relatif, kita harus mencari L kalkulus, di mana L kalkulus ini didapat dari perhitungan analitik, yaitu integral 1-3 2x pangkat 4 min 4x kuadrat ini jika dihitung dengan metode analitik diperoleh yaitu 1972 dibagi 15 sama dengan 131,4667. Nah, untuk itu kita sudah mengetahui L
dengan metode Simpson 1/3 dan L dengan metode kalkulus. Nah, untuk mencari galet relatifnya yaitu dengan rumus L Simpson 1/3 dikurangi L kalkulus dibagi L kalkulus dikali 100%. Di sini L Simpsonnya yaitu 131,5 dikurangi 131,4667 dibagi 131,4667 dikali 100%. Sehingga galet relatifnya yaitu diperoleh 0,025355%. Kemudian untuk selanjutnya yaitu metode Simpson 3/8. Di sini soal dari metode Simpson 3/8 yaitu selesaikan persamaan berikut dengan metode integrasi Simpson 3/8 yaitu integral 0 sampai 3 di 81x kuadrat min 3x pangkat 5 dx dengan n sama dengan 3. Nah, di sini berbeda dengan soal sebelumnya, di mana soal sebelumnya hanya sudah diketahui dan n-nya belum, dan di sini n-nya belum, namun hanya n-nya sudah diketahui, namun hanya belum diketahui. Sama seperti soal-soal sebelumnya, untuk mencari penyelesaiannya kita harus menentukan batas bawah, batas atas, n, dan h. Pada soal sudah dijelaskan bahwa batas bawahnya itu 0, batas atasnya 3, dan n-nya itu sama dengan 3. Nah, untuk mencari h, kita menggunakan rumus h sama dengan b min a per n, di mana b adalah batas atas dan a adalah batas bawah. Kemudian diketahui b-nya adalah 3 dikurangi batas bawahnya 0 per 3. Sehingga diketahui hanya sama dengan 3 dikurangi 0, 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Di sini kita sudah mengetahui A-nya 0, B-nya 3, N-nya 3, H-nya 1. Untuk mencari selanjutnya kita akan mencari X, di mana X yaitu dengan X0-nya batas bawah dan X1-nya adalah batas bawah ditambah 1. Untuk X0 adalah 0 karena batas awalnya 0, kemudian X1 yaitu 0 tambah 1, 1, X2 itu 1 ditambah 1 sama dengan 2, X3 yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 4. Dua ditambah 1 sama dengan 3. Dan untuk mencari fx dengan memasukkan x, selanjutnya kita akan mencari fx dengan memasukkan x ke persamaan. Persamaan sebelumnya yaitu x 81x kuadrat min 3x pangkat 5. Di sini kita masukkan x-nya, x sama dengan 0, yaitu 81x kuadrat min 3x pangkat 5. Di sini 81 dikali x-nya adalah 0 kuadrat, dikurangi 3 dikali 0 pangkat 5. Hasilnya akan tetap 0. Selanjutnya x sama dengan 1, yaitu 81x kuadrat min 3x pangkat 5, 81 dikali 1 kuadrat min 3 dikali 1 pangkat 5, diperoleh hasil 78. Untuk x sama dengan 2, yaitu 81x kuadrat min 3x pangkat 5 sama dengan 81 dikali x-nya 2, sehingga 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 228. Untuk x sama dengan 3 yaitu sama dengan 81x kuadrat min 3x pangkat 5 sama dengan 81 dikali x-nya adalah 3 kuadrat dikurangi 3 kali x-nya 3 pangkat 5 sama dengan 0.
Nah, sekarang kita sudah tahu seluruh X dan Fx-nya. Kemudian dikali F0 ditambah 3 dikali F1 ditambah 3 dikali F2 ditambah Fn. Nah, untuk itu kita masukkan ke persamaan. Kita masukkan ke Fx yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 3 dikali 1, di mana 1 adalah H, per 8 dikali 0 ditambah 3 dikali 7, 8, ditambah 3 dikali 228, di mana yaitu F2 ditambah 0 yaitu F3. L sama dengan 3 dikali 1 per 8 dikali 0 ditambah 3 kali 78 adalah 243 ditambah 3 kali 228 adalah 684 plus 0. L sama dengan 3 dikali 1 per 8 dikali 927. Kemudian L sama dengan 344,25. Nah, untuk mengetahui perbandingan dengan L kalkulus, yaitu kita harus menghitung L kalkulusnya dengan analitik. Nah, di sini untuk L kalkulus dari integral 0 sampai 3, 81x kuadrat min 3x pangkat 5, yaitu 729 per 2 sama dengan 364,5. Kemudian untuk mencari galet relatif, yaitu dengan perbandingan ini, adalah L Simpson 3/8 dikurangi L kalkulus per L kalkulus dikali 100%, sehingga diperoleh yaitu L Simpsonnya 344,25 dikurangi 364,5 dibagi 364,5 dikali 100%. Diperoleh galet relatifnya yaitu 5,555%. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu integral numerik merupakan metode untuk menghitung nilai pendekatan integral suatu fungsi ketika integral eksak, sulit, atau tidak dapat dihitung secara analitis atau analitik. 3 metode yang umum digunakan adalah metode Riemann, trapesium atau trapezoida, dan Simpson. Metode Riemann menggunakan pendekatan dengan membagi interval menjadi beberapa bagian kecil dan menjumlahkan luas persegi panjang yang terbentuk, menghasilkan akurasi yang bergantung pada jumlah pembagian interval. Untuk metode trapesium, yaitu memanfaatkan pendekatan dengan penjumlahan luas trapesium yang terbentuk, memberikan hasil yang lebih akurat dibanding Riemann jika fungsi yang diintegralkan bersifat linear atau mendekati linear. Sementara itu, metode Simpson yaitu menggunakan polinomial kuadratik sebagai pendekatan, memberikan akurasi tinggi bahkan untuk fungsi yang lebih kompleks asalkan jumlah pembagian interval genap. Nah, pemilihan metode tersebut bergantung pada tingkat akurasi yang diinginkan dan sifat fungsi yang diintegralkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.